iPhone dan Samsung, dua raksasa teknologi yang telah mendominasi pasar smartphone global, terus berlomba-lomba untuk merebut hati konsumen. Meskipun keduanya telah memiliki basis penggemar setia yang besar, promosi tetap menjadi kunci untuk mempertahankan posisi mereka di puncak. Mengapa demikian? Pasar smartphone sangat dinamis, teknologi baru terus bermunculan, tren konsumen berubah dengan cepat, dan pesaing baru juga selalu siap untuk merebut pangsa pasar. Promosi bukan hanya tentang memperkenalkan produk baru, tetapi juga tentang membangun citra merek, menciptakan keinginan, dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Makanya, nggak heran kalau Samsung dan iPhone saling berebut customer baru dengan melakukan persaingan lewat iklan video yang saling mengolok-olok. Seperti apakah strategi dari masing-masing brand tersebut? Mari kita bedah bisnis iPhone dan Samsung, bedah bisnisnya, tiru strateginya. Apple dan Samsung adalah dua perusahaan teknologi terbesar di dunia yang saling bersaing dalam industri smartphone. Perang iklan antara keduanya dimulai seiring dengan persaingan ketat dalam inovasi teknologi dan pangsa pasar. Apple dikenal dengan desain yang elegan dan ekosistem yang terintegrasi, sementara Samsung menonjolkan fitur-fitur inovatif dan keunggulan teknologi display. Perang ini dipicu oleh kesuksesan iPhone pertama yang diluncurkan pada tahun 2007. Samsung kemudian merespons dengan merilis seri Galaxy yang langsung bersaing ketat dengan iPhone. Kedua perusahaan ini menggunakan iklan untuk menonjolkan keunggulan produk mereka dan mengkritik kelemahan kompetitor. Salah satu bentuk persaingan yang paling menarik antara Samsung dan iPhone adalah perang iklan dalam bentuk video. Kedua perusahaan ini telah menghasilkan beberapa iklan yang paling kreatif, lucu, dan kontroversial dalam sejarah periklanan. Samsung sebagai penantang utama iPhone sering menggunakan strategi iklan yang lebih agresif. Mereka tidak segan-segan untuk menyindir atau bahkan mengejek iPhone secara langsung dalam iklan mereka. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Samsung tidak hanya setara, tetapi bahkan lebih unggul dari iPhone dalam beberapa aspek. Salah satu contoh iklan Samsung yang paling terkenal adalah seri iklan Growing Up. Iklan ini mengikuti perjalanan seseorang pengguna Apple yang akhirnya beralih ke Samsung setelah bertahun-tahun. Iklan ini secara efektif menyoroti beberapa kelemahan iPhone seperti kurangnya inovasi dan keterbatasan ekosistem Apple. Kemudian, iklan lainnya yang terkenal adalah Ingenious Notch, di mana Samsung mengkritik desain notch pada iPhone X dan menyoroti layar Infinity display mereka. Bahkan sekelas iPhone pernah membuat iklan yang mengundang kecaman dari para pekerja kreatif. Iklan yang dimaksud adalah Apple memperkenalkan iPad Pro terbarunya yang menggunakan chipset M4 yang ditampilkan sebagai produk paling tipis buatannya. Sebagai bentuk promosi, berbagai hal kreatif yang bisa dilakukan oleh iPad Pro terbaru itu, Apple menayangkan iklan berjudul Crash yang memperlihatkan berbagai benda seperti piano, cat, hingga pemutar rekaman diratakan oleh mesin pres hidrolik. Pada bagian akhir iklan, alat pres itu diperlihatkan kembali terangkat dan yang tersisa hanyalah tablet teranyar milik perusahaan. Tidak hanya diprotes warganet, iklan ini juga dikecam oleh pelaku industri kreatif, diantaranya aktor Hugh Grant dan aktor sekaligus pembuat film Justin Bateman. Mereka menilai iklan ini sebagai cerminan atas bagaimana perusahaan teknologi raksasa menghina budaya kreatif. Melihat kesalahan yang dibuat oleh rivalnya, Samsung tentu tak tinggal diam. Perusahaan asal Korea itu membuat iklan sindiran iPad Pro sekaligus sebagai ajang promosi Samsung Galaxy Tab S9. Iklan tersebut diawali dengan seorang wanita memasuki ruangan yang dipenuhi kaleng, cat, buku, dan peralatan kreativitas lainnya yang telah dihancurkan. Wanita itu masuk dengan hati-hati, mengambil gitar yang telah dihancurkan dan mulai memainkannya. Dia memainkan sebuah lagu dengan bantuan Galaxy Tab S9 Ultra di atas sebuah penyangga yang memperlihatkan not balok. Iklan tersebut diakhiri dengan kalimat "Creativity cannot be crushed", yang berarti kreativitas tidak bisa dihancurkan. Iklan tersebut menyindir Apple secara keras sembari menyoroti keunggulan tablet andalan terbarunya yang sudah dilengkapi fitur Galaxy AI. Perang iklan ini memberikan dampak signifikan bagi kedua perusahaan. Di satu sisi, persaingan yang ketat memacu inovasi dan peningkatan kualitas produk. Konsumen mendapatkan manfaat dari produk yang lebih canggih dan beragam pilihan. Di sisi lainnya, perang ini juga memperkuat loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. Meskipun ada juga yang berpindah dari satu merek ke merek lain tergantung pada inovasi yang ditawarkan. Data dari Statista menunjukkan bahwa pada tahun 2020, pangsa pasar global smartphone dikuasai oleh Samsung dengan
dengan 21,8% dan diikuti oleh Apple dengan 15,9%. Persaingan ini terus mempengaruhi dinamika pasar smartphone secara global. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari perang iklan antara iPhone dan Samsung. 1. Inovasi adalah kunci. Kedua perusahaan terus berinovasi untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Inovasi teknologi menjadi faktor utama yang membedakan mereka dari kompetitor lain. 2. Branding yang kuat. Iklan yang kreatif dan efektif membantu memperkuat branding dan meningkatkan loyalitas konsumen. Pesan yang kuat dan konsisten dalam iklan dapat membangun citra positif dan menarik perhatian pasar. 3. Adaptasi terhadap perubahan. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan konsumen. Samsung dan Apple menunjukkan bagaimana fleksibilitas dan responsif terhadap pasar dapat mempertahankan dominasi mereka. Perang iklan antara iPhone dan Samsung adalah contoh menarik dari persaingan bisnis yang sehat dan inovatif. Dengan terus memacu inovasi dan memperkuat strategi pemasaran, kedua perusahaan ini berhasil mempertahankan posisi mereka sebagai pemimpin pasar dalam industri smartphone. Itulah tadi pembahasan kita tentang persaingan bisnis yang sehat dan inovatif dari Samsung dan iPhone. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi Sobat VC. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.